Skandal Ferry Paulus terbongkar, sengaja curangi Persib hingga buat PSSI murka. Persib kecam insiden Beckham Putra, bandara hingga penggerbekan Resto Sunda. Terancam dapat sanksi berat PSSI, Rizky Ridho pasrah dan menyesal. Dokter Persib ungkap kondisi cedera Layvin Kurzawa usai lawan Persija. Semuanya kami rangkum hanya di Pangeran Biru Channel. Skandal Ferry Paulus terbongkar, sengaja curangi Persib hingga buat PSSI murka. Gelombang kritik terhadap Direktur Utama Ferry Paulus kembali memanas setelah berbagai keputusan dan kontroversi yang melibatkan pertandingan Persib Bandung menuai sorotan publik sepak bola nasional. Dalam beberapa pekan terakhir, nama Ferry Paulus ramai dibicarakan bobotoh di media sosial karena dianggap sering mengeluarkan keputusan yang merugikan Persib, mulai dari polemik venue pertandingan hingga penanganan insiden pasca laga yang dinilai tidak tegas. Situasi tersebut membuat tekanan terhadap operator liga semakin besar, bahkan sejumlah pihak meminta PSSI turun tangan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan kompetisi. Kontroversi semakin membesar ketika laga panas Persija Jakarta kontra Persib Bandung sempat mengalami polemik perpindahan venue. Keputusan tersebut memicu kemarahan banyak pendukung Persib yang menilai operator liga tidak mampu memberikan kepastian dan perlindungan maksimal kepada klub peserta. Ferry Paulus menjelaskan bahwa keputusan itu diambil setelah berkoordinasi dengan pihak kepolisian karena adanya agenda besar di Jakarta pada waktu bersamaan. Namun penjelasan tersebut tidak sepenuhnya diterima publik sebab banyak pihak menilai perubahan mendadak justru memperlihatkan buruknya tata kelola kompetisi. Kemarahan bobotoh semakin menjadi-jadi setelah muncul sejumlah insiden yang dianggap merugikan Persib, termasuk kericuhan dan dugaan intimidasi terhadap pemain Maung Bandung. Di media sosial, banyak supporter mempertanyakan mengapa operator liga dinilai lamban dalam mengambil tindakan tegas terhadap berbagai insiden yang melibatkan rival Persib. Bahkan muncul tudingan bahwa Ferry Paulus terlalu sering membuat pernyataan yang memancing polemik dan memperkeruh suasana. Meski begitu, hingga saat ini belum ada bukti resmi yang menunjukkan adanya upaya sengaja untuk mencurangi Persib, sehingga tudingan tersebut masih sebatas opini dan kritik dari publik sepak bola. Situasi makin panas ketika sejumlah pihak mulai mendesak PSSI melakukan evaluasi besar-besaran terhadap sistem kompetisi nasional. Banyak pengamat menilai, operator liga seharusnya lebih fokus menjaga netralitas serta menjamin keamanan seluruh klub peserta. Dalam beberapa kesempatan, PSSI juga dikabarkan memberi perhatian serius terhadap berbagai polemik yang muncul sepanjang musim ini karena dikhawatirkan dapat merusak citra kompetisi Indonesia. Tekanan publik yang begitu besar membuat posisi Ferry Paulus sebagai pimpinan liga terus menjadi sorotan tajam. Di sisi lain, Ferry Paulus sebenarnya sempat memberikan klarifikasi terkait sejumlah insiden yang terjadi dalam pertandingan Persib. Dalam rilis resmi Liga, ia menegaskan bahwa pihak operator hanya melakukan klarifikasi dan bukan investigasi langsung terhadap kericuhan yang terjadi. Ferry juga menyebut keputusan sanksi sepenuhnya berada di tangan Komisi Disiplin PSSI. Pernyataan tersebut justru memancing reaksi beragam karena sebagian supporter menganggap operator liga seharusnya memiliki tanggung jawab moral lebih besar untuk menjaga kondusivitas kompetisi. Nama Ferry Paulus sendiri memang bukan pertama kali menjadi pusat kontroversi di sepak bola Indonesia. Berbagai kebijakan operator liga dalam beberapa musim terakhir kerap menuai kritik dari klub maupun supporter. Namun kasus yang melibatkan Persib selalu menjadi perhatian besar karena klub asal Bandung tersebut memiliki basis supporter yang sangat besar dan fanatik. Ketika muncul keputusan yang dianggap tidak adil, gelombang protes hampir selalu membesar dan menjadi isu nasional. Hal inilah yang membuat tekanan terhadap operator liga saat ini terasa jauh lebih kuat dibanding sebelumnya. Kini publik menunggu langkah konkret dari PSSI untuk meredam polemik yang terus berkembang. Banyak pecinta sepak bola berharap federasi dapat bersikap tegas dan objektif agar kompetisi tetap berjalan sehat, aman, dan profesional. Sementara itu, bobotoh berharap Persib tetap fokus menjaga performa di lapangan dan tidak terpengaruh berbagai kontroversi di luar pertandingan. Di tengah panasnya situasi, satu hal yang pasti, nama Ferry Paulus kembali menjadi simbol perdebatan besar dalam sepak bola Indonesia dan sorotan terhadap kepemimpinannya tampaknya belum akan mereda dalam waktu dekat. Persib kecam insiden Beckham Putra, bandara hingga penggerbekan Resto Sunda. PT Persib Bandung bermartabat PBB
buka suara soal berbagai insiden yang terjadi setelah duel El Clasico melawan Persija Jakarta. Laga Persija Jakarta versus Persib Bandung berlangsung di Stadion Segiri Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026, Minggu 10 Mei 2026, dengan skor 1-2 untuk kemenangan Pangeran Biru. Sejumlah insiden pun terjadi setelah laga usai, mulai dari lapangan bertanding hingga berbagai daerah. Di Karawang, seorang anak meninggal dunia setelah pamit kepada keluarga untuk nonton bareng nobar. Menanggapi insiden tersebut, manajemen Persib Bandung menyampaikan rasa prihatin dan duka mendalam atas sejumlah insiden yang terjadi pasca pertandingan. Kami memahami bahwa pertandingan dengan tensi dan rivalitas tinggi kerap menghadirkan dinamika, baik di dalam maupun di luar lapangan. Namun demikian, kami menyayangkan adanya berbagai kejadian yang mencederai nilai sportivitas serta semangat sepak bola sebagai ruang yang seharusnya menghadirkan kebersamaan, rasa hormat, dan persatuan. Tulis PT PBB dalam pernyataan resminya, Rabu 13 Mei 2026. Beberapa kejadian yang menjadi sorotan manajemen Persib Bandung diantaranya insiden di lapangan yang melibatkan pemain Beckham Putra. Kemudian, rombongan Persib Bandung juga mendapatkan intimidasi saat melakukan perjalanan pulang melalui Bandara Spingen Balikpapan. Kami menerima informasi terkait dugaan perusakan terhadap salah satu restoran Sunda di kota Samarinda. Insiden kekerasan yang menimpa seorang pemuda berusia 15 tahun di Kuningan, Jawa Barat. Pengeroyokan terhadap 3 bobotoh di Sukabumi yang menyebabkan korban mengalami luka-luka, serta insiden yang menimpa seorang bobotoh di Majalengka akibat aksi pelemparan benda keras saat kegiatan nonton bareng berlangsung, kata PT PBB. PT PBB kemudian mengucapkan bela sungkawa terhadap meninggalnya seorang anak 14 tahun di Karawang yang sebelumnya berpamitan untuk menonton laga Persija Jakarta versus Persib Bandung. Duka ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa sepak bola tidak seharusnya menghadirkan rasa takut, apalagi sampai menimbulkan korban jiwa. Kami menghormati proses penanganan dan pendalaman yang saat ini dilakukan oleh pihak berwenang terkait kejadian tersebut, lanjutnya. Saat ini, manajemen Persib Bandung tengah mengumpulkan bukti, data, dan fakta terkait berbagai insiden yang terjadi untuk mengambil langkah tempuh secara profesional, objektif, dan bertanggung jawab. Persib mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak mudah terprovokasi, serta menghindari tindakan-tindakan yang dapat memperkeruh situasi dan merugikan masyarakat luas. Manajemen Persib Bandung memastikan bahwa pihaknya akan hadir, bukan hanya sebagai klub sepak bola semata, tetapi juga bagian dari masyarakat. Karena itu, kami tengah berupaya menjalin komunikasi dengan para korban maupun keluarga yang terdampak sebagai bentuk perhatian dan dukungan yang dapat kami berikan, tegasnya. Lebih lanjut, manajemen Persib Bandung juga menyampaikan bahwa saat ini, tim sedang menjaga fokus menghadapi 2 laga terakhir di Super League 2025-2026. Persib Bandung akan menghadapi PSM Makassar pada 17 Mei dan Persijap Jepara pada 23 Mei 2026. Untuk itu, kami berharap seluruh bobotoh tetap memberikan doa, dukungan, dan energi positif kepada tim. Dukungan yang dewasa, damai, dan penuh rasa hormat akan menjadi kekuatan penting bagi perjuangan Persib dalam menuntaskan musim ini dengan sebaik-baiknya. Mari bersama menjaga nama baik Persib, menjaga semangat persaudaraan, serta menunjukkan bahwa kecintaan terhadap klub dapat diwujudkan melalui sikap yang positif, bermartabat, dan saling menghormati. Tutup PT PBB. Terancam dapat sanksi berat PSSI, Rizky Ridho pasrah dan menyesal. Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho buka suara terkait insiden yang terjadi setelah laga melawan Persib Bandung, Minggu 10 Mei 2026. Laga Persija Jakarta versus Persib Bandung yang berlangsung di Stadion Segiri Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026 tersebut berakhir dengan skor 1-2 untuk kemenangan tim tamu. Hasil tersebut membuat Persija Jakarta harus mengubur harapannya untuk bisa menjadi juara Super League musim ini. Laga bertajuk El Clasico itu juga berjalan panas, bahkan setelah pertandingan selesai. Beckham Putra yang merayakan kemenangan Persib Bandung dikerumuni pemain Persija Jakarta, termasuk Rizky Ridho. Dalam cuplikan video yang beredar viral, Rizky Ridho terlihat menggerakkan tangannya di belakang kepala sahabatnya di Timnas Indonesia tersebut. Atas insiden tersebut, Rizky Ridho mengakui bahwa ia merasakan tensi tinggi saat bermain melawan Persib Bandung. Pekan 32 kemarin merupakan pertandingan kunci yang menentukan,
Tensi panas kerap terjadi dalam pertandingan-pertandingan seperti itu, termasuk adanya insiden kecil selepas pertandingan. Tulis Rizky Ridho dalam unggahan terbarunya di Instagram Selasa, 12 Mei 2026 malam. Pemain bernomor punggung 5 itu pun siap untuk mendapatkan konsekuensi atas insiden yang terjadi. Adanya insiden itu yang menimbulkan tafsir bermacam-macam. Biarlah pihak yang berkepentingan yang menilai, dan kami para pemain siap menerima konsekuensinya, beber Rizky Ridho. Rizky Ridho juga menegaskan bahwa tensi panas hanya terjadi di atas lapangan. Namun yang terpenting dari semua ini, rivalitas hanya terjadi di atas lapangan. Selesai semua itu, kami para pemain telah menjalin komunikasi dengan baik, jelas dia. Dalam unggahan tersebut, Rizky Ridho juga menyampaikan permintaan maafnya kepada Jakmania karena hanya bisa mengakhiri musim di posisi 3 bersama Persija Jakarta. Musim ini masih menyisakan 2 laga sisa, tetapi posisi Persija sudah bisa dipastikan berada di posisi 3, tutur Rizky Ridho. Posisi di akhir klasemen yang jelas bukan target dan hasil yang kami harapkan. Saya meminta maaf atas hasil ini, terutama kepada pendukung setia kami, The Jakmania. Sambungnya, Rizky Ridho menuturkan musim 2025-2026 ini tidak mudah ia lewati, tetapi ia mengambil banyak pelajaran dari setiap kesalahan yang dibuat. Musim yang tidak mudah, ups and downs dalam sepak bola memang merupakan suatu yang wajar. Namun yang terpenting kita harus mengambil suatu pelajaran dari setiap kesalahan yang dibuat, imbuhnya. Pemain berusia 24 tahun tersebut memastikan bahwa timnya selalu memberikan yang terbaik saat bertanding di setiap musim. Namun yang bisa saya pastikan, tim ini telah berusaha di jalur yang lebih baik dari setiap tahunnya, kata Rizky Ridho. Atas segala kritik yang timnya dapatkan, Rizky Ridho pun mengucapkan terima kasih. Terima kasih atas semua saran dan kritik yang diberikan kepada kami. Dokter Persib ungkap kondisi cedera Levin Kurzawa usai lawan Persija. Kemenangan Persib Bandung atas Persija Jakarta pada pekan ke-32 BRI Super League 2025-2026 di Stadion Segiri Samarinda Minggu 10 Mei 2026 menyisakan kabar kurang menyenangkan bagi skuad Maung Bandung. Bek senior asal Prancis, Levin Kurzawa, mengalami cedera setelah pertandingan berlangsung dengan tensi tinggi dan penuh duel keras. Kondisi tersebut sempat membuat Bobotoh khawatir karena Kurzawa menjadi salah satu pemain penting di lini pertahanan Persib dalam beberapa laga terakhir. Dokter tim Persib Uira akhirnya memberikan penjelasan terkait kondisi terbaru mantan pemain Paris Saint-Germain tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis dan pemindaian yang dilakukan tim dokter, Kurzawa hanya mengalami tarikan ringan pada otot hamstringnya dan tidak ditemukan cedera serius. Untuk cedera Kurzawa, setelah dilakukan pemindaian hanya ditemukan tarikan ringan saja pada otot hamstringnya, ujar Wira. Kabar itu tentu menjadi angin segar bagi Persib, mengingat kompetisi sudah memasuki fase akhir musim. Setelah pertandingan melawan Persija, Kurzawa langsung menjalani program rehabilitasi bersama tim medis Persib. Penanganan cepat dilakukan agar proses pemulihan sang pemain berjalan maksimal dan tidak semakin parah. Wira menjelaskan kondisi pemain berusia 33 tahun tersebut terus menunjukkan perkembangan positif. Rasa nyeri yang sebelumnya dirasakan juga mulai berkurang setelah menjalani beberapa sesi pemulihan bersama fisioterapis tim. Kondisinya saat ini setelah dilakukan rehabilitasi di tim sudah lebih baik. Nyeri pun sudah berkurang, katanya. Cedera Kurzawa memang menjadi perhatian besar karena pemain asal Prancis itu memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lini belakang Persib. Pengalaman bermain di level Eropa membuat kehadirannya memberi pengaruh besar bagi permainan Maung Bandung, terutama dalam pertandingan-pertandingan penting. Dalam duel melawan Persija, Kurzawa juga tampil cukup solid sebelum akhirnya mengalami masalah pada hamstringnya di tengah ketatnya pertandingan. Meski demikian, tim pelatih Persib tetap optimis Kurzawa bisa segera kembali merumput. Tim medis terus memantau perkembangan kondisi sang pemain dari hari ke hari. Wira berharap proses pemulihan berjalan lancar sehingga Kurzawa dapat tampil pada pertandingan terakhir musim ini. Kehadiran pemain berpengalaman seperti dirinya tentu sangat dibutuhkan Persib untuk menjaga performa tim tetap stabil di akhir kompetisi. Selain fokus pada pemulihan Kurzawa, tim medis Persib juga memastikan kondisi pemain lain tetap terjaga setelah menjalani laga berat kontra Persija.
Pertandingan syarat gengsi tersebut memang cukup menguras tenaga seluruh pemain. Namun secara keseluruhan, kondisi skuad Maung Bandung disebut berada dalam keadaan baik dan siap menjalani persiapan menghadapi laga berikutnya melawan PSM Makassar. Tim medis Persib dijadwalkan kembali melakukan pemeriksaan lanjutan pada sesi latihan berikutnya guna memastikan kondisi seluruh pemain tetap optimal. Bobotoh pun kini berharap Levin Kurzawa bisa segera pulih dan kembali memperkuat lini belakang Persib pada pertandingan penutup musim. Dengan perkembangan cedera yang cukup positif, peluang Kurzawa tampil kembali bersama Maung Bandung masih terbuka lebar.